Ketahanan pangan antara korporasi dan transmigrasi. Food estate, itulah kebijakan untuk solusi ketahanan pangan. Sebuah proyek pembangunan lumbung pangan skala luas. Skala korporasi, memiliki luasan tanam minimal 25 hektar. Dikelola secara modern. Pertanyaannya, di mana masa depan petani mandiri Indonesia? Petani gurem, petani dengan luasan lahan skala kecil. Sementara food estate hanya bisa dilakukan pemodal kuat. Investor skala korporasi, termasuk korporasi asing, menyeruak isu, investor RRC akan mengelola 1 juta hal lahan food estate. Ketahanan pangan menuntut solusi cepat. Akan tetapi menyerahkan pengelolaan sektor ini kepada usaha skala korporasi, justru membahayakan. Apalagi berdampak matinya usaha petani skala mandiri. Pertama, menggantungkan ketahanan pangan pada usaha skala korporasi bertentangan dengan konsep hankam rata. Pertahanan rakyat semesta. Pangan merupakan salah satu instrumen tegaknya kedaulatan sebuah bangsa. Rapuhnya ketahanan pangan suatu bangsa, rapuh pula ketahanan nasionalnya. Ketika pangan dikendalikan segelintir orang, atau bahkan kekuatan asing, ketahanan sebuah bangsa berada dalam sandera segelintir orang atau kekuatan asing itu. Perut rakyatnya tersandera oleh segelintir orang dan kekuatan asing. Sangat membahayakan. Maka sejarah mencatat, Presiden Soeharto melarang korporasi memasuki sektor-sektor usaha peternakan. Termasuk usaha pertanian tanaman pangan. Apalagi oleh asing. Sektor-sektor itu domain bagi rakyat kecil di negeri ini. Kedua, dominasi korporasi pada lapangan usaha skala kerakyatan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, tanaman pangan, peternakan dan usaha-usaha skala kerakyatan merupakan sumber penghidupan bagi jutaan warga negara. Usaha ini juga membuka jutaan kesempatan kerja. Ketika usaha ini diambil alih korporasi, kesempatan usaha skala kerakyatan menjadi sempit. Era Presiden Soeharto pernah mencontohkan strategi pembangunan ketahanan pangan. Pertama, intensifikasi usaha, khususnya di Pulau Jawa. Pada lahan usaha yang tidak mungkin bertambah, bahkan menyusut untuk berbagai proyek, solusinya intensifikasi. Termasuk modernisasi usaha tani, bukan korporatisasi. Korporatisasi hanya bisa dilakukan melalui koperasi. Sebuah usaha skala korporasi akan tetapi dimiliki bersama sahamnya oleh para petani itu sendiri. Diberlakukan pula relasi plasma inti plasma. Swasta menguasai 20% lahan. Sisanya 80% dikelola petani. Perusahaan korporasi menjadi penggerak bisnis dan memayungi kepentingan petani. Kedua, ekstensifikasi. Membuka lahan pertanian baru melalui transmigrasi. Para petani lahan sempit dicarikan lahan-lahan subur untuk usaha pertanian baru. Mereka diberi lahan, diberi jaminan hidup dalam batas tertentu. Luasan usaha pertanian menjadi bertambah dan dikelola serta dimiliki sendiri oleh petani. Program transmigrasi bukan saja membuka isolasi daerah-daerah enclave. Program ini juga mengurai ketimpangan sumber daya manusia ke seluruh wilayah. Untuk mengelola potensi daerah yang SDM-nya belum tersedia. Transmigrasi tersendat pada era reformasi. Bukan saja amat sedikitnya penambahan transmigran baru. Program transmigrasi yang sudah ada juga kurang terawat. Tidak dipacu kemajuannya sebagai lumbung pangan. Transmigrasi dianaktirikan pada era reformasi. Jika dikelola secara optimal, daerah-daerah transmigran bisa dijadikan ujung tombak bagi program ketahanan pangan. Intensifikasi dan modernisasi usaha pertanian di lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada, bisa menjadi solusi krisis pangan. Bahkan solusi ketimpangan antar wilayah. Usaha pengolahan barang jadi atau setengah jadi, tidak harus dilakukan lagi di Pulau Jawa. Akan tetapi di sekitar penghasil bahan-bahan baku. Pengolahan produk sawit, atau karet tidak lagi di Pulau Jawa. Pabrik-pabrik pengolahan harus didirikan di sekitar daerah transmigrasi. Untuk menarik para tenaga kerja profesional non-petani ke kawasan-kawasan transmigrasi. Lapangan kerja tidak menumpuk di Pulau Jawa. Transmigrasi merupakan kerja besar, seharusnya dikelola oleh kementerian tersendiri. Sebagaimana pada Orde Baru, diberikan dukungan secara penuh untuk maju.